seneng banget ya Bert, gak kerasa udah hari Minggu lagi. Dan Benar, kita bisa Jun. beribadah online bersama-sama. Luar biasa, seneng banget sih Jun, aku Jun. Iya. Oke, nah buat kalian yang baru pertama kali ikutan ibadah online kita, kami ucapin Welcome home. Welcome to Army of God. Yes Jun, nah Jun kita juga mau mengucapkan ya untuk teman-teman semua, kita mau menyampaikan bahwa kita mempunyai sebuah komunitas yang namanya Connect Group. Bener banget. Benar, nah untuk yang belum sama sekali join CG, kalian bisa mengetik CG code-nya Jun. CG code-nya? Benar. CG code-nya kayak gimana tuh? CG code-nya adalah aku mau CG. Nah, kalian cukup untuk mengetik di kolom komentar di bawah, ataupun kalian bisa langsung aja DM di @gms_sidoarjo atau GMS di kota kalian masing-masing. Bener banget. Nah, sekalipun CG secara online, tapi CG-nya itu seru banget gak sih? Bener. Jadi Kita tunggu apa lagi ya? Jadi kalian bisa langsung join CG sekarang. benar. Nah, teman-teman, kita sama-sama mempersiapkan hati kita ya Jun ya untuk ibadah yang luar biasa. Ya sama-sama kita tutup mata kita sama-sama persiapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah diberikan kesempatan untuk kami semua bisa ibadah Tuhan. Meskipun secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu tidak ada batasnya Tuhan. Kita mau selain waktu ini yang luar biasa untuk-Mu, kita mau sama-sama fokus dan kita mau menerima firman-Mu Tuhan, Roh-Mu yang Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Agios, mari kita menyembah Tuhan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Katakan semuanya, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh. Katakanlah Tuhan, kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Yesus, hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Oh, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, praise the Lord. Semua yang mau memberikan lagi lebih untuk Tuhan, katakan haleluya. Naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku tiada terukur. Betapa besar kasih, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yeah. Naikkan syukur buat segala kasih-Mu di dalam hidupku tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya. Semuanya katakan, oh Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, oh Yesus, Kaulah segalanya,
Say Christ, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Once again, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun ibadah kami secara online, kami tahu ya Tuhan, hari ini Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Tidak ada batasan, tidak ada jarak, tidak ada kata halangan di mana ketika Tuhan ingin mengurapi, ingin memberkati setiap kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa, Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang hebat. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu, kami buka hati kami, hidup kami lebar-lebar untuk Tuhan, jamah untuk Tuhan berbicara kepada kami ya Tuhan, dan pakai setiap hidup kami. Thank you Tuhan. Dalam nama Yesus segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Yang percaya dan siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Oke, silakan duduk semuanya. Bagi kalian yang tadi beribadah juga dalam keadaan posisi berdiri, ya senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua. Welcome home di dalam hadirat Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa kalian semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan ya. Senang hari ini kita bisa beribadah kembali, saudara ya. Mari kita buka sama-sama di dalam firman Tuhan, saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang Jesus on leadership ya, kepemimpinan Tuhan Yesus. Nah saudara ya, contoh kepemimpinan terbaik di dunia ini ya, dari awal dunia dijadikan sampai dunia itu berakhir, satu-satunya contoh terbaik ya, nomor satu paling utama itu adalah kepemimpinan dari Tuhan Yesus Kristus ya. Kita tahu sendiri bagaimana karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita dan Dia adalah Allah yang begitu sempurna. Kita harus belajar dari Dia bagaimana caranya Dia memimpin murid-muridnya dengan berbagai macam profesi, latar belakang dan juga karakter yang berbeda. Tapi Tuhan bisa menggembalakan mereka semua dan bahkan bukan hanya menggembalakan dan memuridkan, tapi ada hasilnya gitu ya. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, saudara ya, dan pelayanannya dilanjutkan oleh para muridnya, saudara, ternyata pelayanannya tidak berhenti sampai di sana saja, tetapi malah berbuah-buah. Dan akhirnya pelayanannya yang cuman bagi orang-orang Yahudi kemudian berkembang sampai ke kita ini sekarang ini ya. Saudara ya, Tuhan begitu luar biasa. Mari kita sama-sama lihat saudara ya, di dalam Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28 saudara ya.
Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-25 sampai yang ke-28. Saya bacakan buat kita semua di tempat ini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara, prinsip pertama ketika Yesus memimpin ya dalam kepemimpinan Tuhan Yesus, prinsip pertamanya dia itu adalah melayani dan bukan dilayani, saudara ya. Melayani dan bukan dilayani. Nah, prinsip ini saudara, ini dia katakan ketika apa? Waktu itu ceritanya adalah Ibu Yohanes dan Ibu Yakobus. Ya, ini ibu punya dua anaknya ini sama-sama murid Yesus di dalam 12 murid Yesus itu. Datang kepada Yesus tanya, bahkan bukan hanya tanya, tapi minta, Tuhan kalau misalnya suatu saat nanti ya sudah di surga semua, minta tolong ya Tuhan, Yakobus sama Yohanes nih duduknya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Intinya namanya mama ya, namanya ibu kepingin anaknya mendapat hal-hal yang terbaik saudara ya. Tapi hari itu posisinya adalah ketika ibu Yakobus Yohanes minta itu kepada Tuhan Yesus, didengar oleh murid-murid yang lain. Dan murid-murid yang lain marah-marah gitu ya. Intinya adalah loh kok enak banget gitu ya. Kita juga murid-muridnya Yesus loh. Kalau mereka juga melayani Yesus, kita juga melayani Yesus. Akhirnya Yesus mendengar percakapan itu dan Yesus kemudian memberikan memberikan kata-katanya. Dia bilang gini, kalau engkau ingin jadi yang terbesar, kau harus melayani gitu ya. Sebab anak manusia, maksudnya Yesus sendiri datang ke dunia itu bukan hanya untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dan dikatakan bukan hanya sekedar melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah saudara, ayat ini saudara ya, ketika kata-kata ini Yesus berikan kepada ibunya Yakobus Yohanes, Yesus juga sempat memberikan kata-kata ini ketika dia berbicara di depan para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi gitu ya. Waktu kasih tahu gitu ya, kalau engkau ingin jadi yang terbesar, engkau harus jadi pelayan dari semuanya. Nah, apa sih artinya melayani untuk dilayani? Saudara, kalau merenungkan kata-kata ini, saudara, kata-katanya itu sangat dalam, saudara ya. Melayani dan bukan untuk dilayani. Yang pertama, saudara, yang namanya melayani pasti ada yang namanya masa persiapan. Nggak mungkin orang itu melayani tanpa persiapan. Karena kalau orang tidak siap, tidak bisa melayani. Apa coba yang mau dikasih? Apa coba yang mau diberi? Kan nggak ada saudara ya. Nah Yesus melewati masa yang namanya masa persiapan. Itulah sebabnya kalau saudara baca di dalam firman Tuhan ya. Tuhan Yesus dari sejak waktu diceritakan bagaimana ya. Ketika mamanya si Maria itu saudara bertemu dengan malaikat yang diutus oleh Tuhan dan kemudian berbicara kamu akan mengandung dari Roh Kudus dan kasih nama Yesus gitu ya. Dari perjalanan itu bagaimana Yesus lahir, orang Majus datang dan ketika usia usia sekian tahun Yesus itu sempat dibawa ke bait suci. Nah, sempat ketinggalan tuh. Ketika papa mamanya mau pulang balik gitu ya, Maria dan Yusuf mau kembali ke kotanya. Yesus ketinggalan lagi di bait Allah, lagi bicara-bicara, bercakap-cakap dengan orang-orang di sana tentang firman Tuhan. Lalu dijemput ulang. Nah saudara, setelah itu kejadiannya gak ada lagi ceritanya. Gak ada lagi ceritanya apa yang dilakukan Yesus dan lain sebagainya. Hanya satu hal saudara, di Lukas 2 ayat yang ke-52 berkata, Yesus makin lama makin besar dan dia dikasihi bukan hanya oleh manusia, tetapi dikasihi juga oleh Tuhan. Makin lama makin besar. Ini bicara soal apa? Di dalam masa persiapannya dari usia kanak sampai usia Yesus masuk ke usia 30 ya. Yesus memasuki masa memasuki masa di mana dia mulai melayani itu usia 30 tahun saudara. Nah, di masa-masa itu apa yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan adalah karakternya, hatinya. Dia Tuhan. Dia mau lahir di keluarga ciptaannya, yaitu keluarga manusia. Dia Tuhan.
Dia mau meninggalkan jabatannya di surga dan turun ke bumi, saudara ya, menjadi seorang manusia, lahir dari seorang perawan dan kemudian juga tinggal di sebuah keluarga. Saya yakin dan percaya Yesus itu juga pasti di keluarganya dia itu dididik juga dan lain sebagainya. Walaupun Yesus sendiri adalah Tuhan. Dia mau terlibat di sana. Dia mau juga untuk mendengar. Dia mau juga untuk dinasehati. Waktu itu kan dari kanak-kanak sampai dewasa di bawah pengawasan Maria dan Yusuf. Saya percaya bahwa hari-hari itu menjadi hari-hari yang begitu menyenangkan. Karena dikatakan bahwa Yesus makin lama makin besar disukai oleh manusia dan Tuhan. Artinya hatinya, karakternya sangat-sangat teruji dan menyenangkan semua orang. Yang kedua saudara, di masa persiapan itu, Yesus itu ketika masuk usia 30 tahun, dia kemudian memberikan dirinya untuk dibaptis lagi-lagi oleh manusia ciptaannya. Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Sekalipun Yohanes Pembaptis, asal muasalnya dia, bagaimana dia ada di dunia ini, bagaimana ibunya Elizabeth itu mengandung dia, begitu penuh dengan banyak hal yang luar biasa. Saudara, Yohanes Pembaptis tetaplah manusia, tetaplah ciptaan Tuhan. Tetapi heran, Tuhan tetap mau memberikan contoh kepada kita melalui masa persiapan. Di usianya yang 30 tahun, dia memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, saudara ya. Lalu yang ketiga, sebelum masuk ke dalam masa pelayanannya dia, sebelum dia benar-benar berkarya di depan banyak orang, habis dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia langsung diarahkan oleh Roh Kudus untuk ke padang gurun. Untuk apa? Doa puasa 40 hari 40 malam. Dan setelah itu iblis datang mencoba Yesus. Saudara, semua persiapan dilakukan oleh Yesus. Persiapan karakter, persiapan hati. Kenapa kok Yesus bisa menasehati kita dengan A, B, C, semua lengkap dan lain sebagainya. Karena Yesus bukan hanya bicara saja, tapi dia tahu, dia menciptakan kita, dia juga turut merasakan semua kesedihan kita, semua bahagia kita sebagai seorang manusia. Karena dia pernah turun ke dunia dan memberikan dirinya untuk menjadi seorang manusia, menjadi seorang anak, sampai jadi dewasa di dalam sebuah keluarga. Memberikan dirinya untuk dibaptis dan kemudian mempersiapkan diri. Di dalam doa puasa 40 hari 40 malam itu saudara. Iblis kan nyobain 3. Ya, batu jadi roti. Terus kemudian Yesus disuruh menjatuhkan diri ya dari bumbungan bait Allah yang tinggi gitu ya ke bawah. Kata firman Tuhan. Ya, iblisnya mencontoh firman Tuhan. Dia bilang kata firman Tuhan tertulis. Kalau engkau menjatuhkan diri ke bawah nanti ada malaikat-malaikat yang akan menatang tuh maksudnya melebarkan tangannya. Jangan sampai kakimu ini terantuk ke bawah. Ke tanah gitu ya. Jadi tidak akan jatuh gitu. Tapi Tuhan Yesus menang terhadap semuanya itu. Dan yang ketiga dikatakan kalau engkau ingin seluruh dunia ini, engkau sembahlah aku kata iblis. Tapi Yesus berkata, hai iblis jangan, engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu. Semua tipu daya muslihat iblis sudah dikalahkan. Nafsu, bicara soal makanan gitu ya, soal kedagingan, soal harta tahta, bagaimana ngelihat tahta itu begitu ini. Tapi Tuhan kalahkan semua. Bicara soal posisi Tuhan juga kalahkan semua. Masa persiapan ini penting saudara. Saudara, untuk melayani kita sebenarnya Yesus itu Tuhan. Dia gak butuh masa persiapan. Tapi dia memberikan contoh buat kita. Untuk ada di dalam masa persiapan. Saudara-saudara, kalau ada di antara Army of God hari ini sudah jadi leader. Dan hari ini kamu di posisi itu. Atau yang sudah pernah di posisi leader. Atau yang akan di posisi leader. Ingat sama-sama. Masa persiapan itu penting. Masa persiapan di mana karakter hati kita itu kita serahkan sama Tuhan. Supaya ketika kita melayani kita ini siap. Melayani bukan bicara soal hanya hanya soal menunjukkan skill. Menunjukkan kebiasaan kita. Enggak. Tapi melayani itu bicara soal persiapan segalanya. Segalanya. Hati iya, spirit iya, roh kita iya, cara kita, manner kita, karakter kita iya, skill kita juga, semuanya saudara. Sehingga ketika kita melayani kita siap. Itu saudara. Yang pertama melayani dan bukan dilayani itu bicara soal masa persiapan. Melayani dan dilayani itu bicara soal juga memberikan contoh terlebih dahulu. Saudara masih ingat gak peristiwa ketika
Yesus mengutus 12 muridnya. Sebelum mengutus 12 muridnya, Yesus memberikan karunia kepada mereka masing-masing. Sehingga ketika mereka pulang gitu ya, diutus berdua-berdua. Mereka pulang, mereka cerita, wah tadi pelayananku begini, begitu dan lain sebagainya. Tahu gak saudara, sebelum mengutus 12 muridnya, Yesus melakukan terlebih dahulu semua yang sudah dia suruh kepada para muridnya. Mendoakan orang sakit, menumpangkan tangan atas seseorang dan orang itu jadi sembuh, mengusir roh-roh jahat dan lain sebagainya. Yesus kasih contoh terlebih dahulu saudara. Dan Yesus bukan hanya kasih contoh pelajarannya dan caranya. Tapi Yesus itu juga menunjukkan teladannya. Teladannya apa? Dia sendiri mau diajar, mau diarahkan. Dia sendiri juga mengarahkan setiap murid-muridnya. Masih ingat beberapa perumpamaan yang Yesus katakan kepada orang banyak gitu ya. Perumpamaan tentang tanah, 4 macam tanah ya. Tanah yang di pinggir jalan berbatu-batu, semak duri, tanah yang subur. Dia ngomong pakai perumpamaan di depan banyak orang. Setelah selesai orang banyaknya sudah pulang semua di tempat yang lain. Yesus sama murid-muridnya tanya maksudnya tadi itu apa? Yesus bilang, oh artinya itu A, B, C. Dikasih tahu, dimuridin sendiri. Saudara, sebagai seorang pemimpin saudara, kita nggak hanya cuman memberikan tugas. Nggak cuman hanya memberikan A, B, C. Ya, tanpa orang yang kita pimpin, yang kita kasih tugas itu tanpa tahu kenapa ya kok aku harus dikasih tugas ini. Gimana ya caranya? Terus bagaimana caranya aku ke sana ya? Tuhan itu sebelum mengutus murid-muridnya, dia mengurapi terlebih dahulu, memuridkan terlebih dahulu, memberikan contoh terlebih dahulu. Sehingga ketika murid-muridnya diutus, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Amin saudara. Nah yang ketiga, kata melayani dan bukan dilayani artinya adalah, saudara tahu enggak peristiwa Petrus di tepi Danau Galilea? Itu kan peristiwa ketika Yesus sudah bangkit dari kubur saudara ya. Dan para murid, dan dia sudah menampakkan diri kepada para murid. Petrus hari itu dalam perasaan yang tertekan, tertuduh juga ya. Pasti gak enak jadi Petrus hari itu. Malu pasti. Gak malu cuman sama diri sendiri. Malu sama teman-temannya yang lain, malu sama Tuhan Yesus. Kenapa? Habis menyangkal Yesus. Dan ternyata Yesus bangkit saudara. Yesus, tahukah saudara, di tepi Danau Galilea, Yesus secara pribadi, gak di depan teman-temannya, dipanggil Petrus. Saya mau tanya kepada saudara, apakah Yesus tidak kenal sama Petrus? Yesus tahu loh. Yesus kenal loh. Yesus kenal juga motivasi hati kita. Kenapa kok Yesus panggil si Petrus? Karena Tuhan mau menunjukkan kepada Petrus bahwa aku ini peduli padamu. Saudara, melayani dan bukan dilayani, bicara soal kepedulian. Dan itu harus disengaja. Kita nggak bisa memimpin orang lain dengan kapasitas. Tadi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan kasih contoh. Memang kalau di dunia ini, para penguasa-penguasa di dunia ini kalau memimpin orang dengan tangan besi, kekerasan, dengan kasar, mungkin juga dengan nada tinggi dan lain sebagainya. Mungkin juga dengan sanksi yang berat, hukuman dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan berkata bahwa kalau di dalam kerajaan surga, kalau ingin menjadi yang terbesar, harus melayani dan bukan dilayani. Saudara, Tuhan tuh tahu semuanya. Nggak usah diceritain dulu. Kita nggak usah cerita sama Tuhan. Petrus nggak usah cerita sama Tuhan. Tuhan sudah tahu dari titik sampai komanya. Sudah tahu nih Petrus keadaannya kayak apa. Hari ini, menit ke ini, detik ke ini kayak apa persis. Tapi kenapa kok dipanggil, diajak ngomong. Harusnya ya, Yesus tinggal cukup gini. Petrus, sudahlah. Kamu nggak usah basa-basi. Kamu harusnya A, B, C, selesai. Sudahlah. Yesus kan sudah tahu semua, dia nggak perlu dong dengar ceritanya Petrus. Tapi heran. Yesus ini pemimpin yang luar biasa. Panggil si Petrus. Tahukah saudara, panggil si Petrus, dengerin ceritanya Petrus. Di situ titik baliknya Petrus. Itulah sebabnya ketika Yesus naik ke surga, pengganti pemimpin dari para rasul, itu adalah Petrus. Nggak heran saudara. Kenapa? Karena dia merasakan sentuhan yang luar biasa di dalam hatinya. Yesus naik ke surga. Saudara, dia tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Petrus berkali-kali saudara, waktu
dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yesus masih belum disalib. Berkali-kali dimarahin kan sama Tuhan Yesus, ditegur kan sama Tuhan Yesus. Berkali-kali juga Petrus berkali-kali menunjukkan bagaimana penakutnya dia, bagaimana pelin-pelannya dia. Tapi sejak titik balik itu dia ngomong sama Tuhan, berubah. Jadi orang yang penakut, yang menyangkal Yesus di depan banyak orang karena takut. Ini dia enggak, dia berani bicara, bahkan sampai dia ditangkap dan lain sebagainya. Dan terakhir dia disalib dengan posisi yang terbalik dan tidak menyangkal imannya. Luar biasa. Kepemimpinan yang berfungsi itu menyentuh hati dan mengubahkan banyak orang. Army of God. Kenapa hari ini saya bicara membahas soal kepemimpinan Tuhan Yesus? Karena saudara, gereja di dalam Army of God, gereja orang muda juga saudara ya, di gereja manapun itu diperlukan kepemimpinan yang benar-benar berhati Tuhan. Kepemimpinan yang menyentuh hati, mengubahkan hidup. Kita rindu kalau kita diubahkan hidupnya, maka seluruh orang yang datang kepada Yesus hidupnya juga berubah. Salah satunya adalah lewat kepemimpinan yang benar-benar menyentuh hati dan mengubah hidup. Amin saudara. Yang terakhir kata dari poin melayani dan bukan untuk dilayani. Bicara soal pengorbanan. Nggak usah ngomong soal sebagai seorang pemimpin. Yesus tidak pernah tanya sama pemimpin, sama orang-orang yang dia pimpin. Apa yang bisa kamu kasih padaku? Aku kan raja. Kamu kan sudah lihat aku berjalan di atas air. Aku nyembuhin ini, bangkitin ini dan lain sebagainya. Aku berkati, aku gini, aku rapi kamu. Mana? Kamu bisa kasih apa sama aku? Bisa kasih penghormatan apa sama aku? Bisa kasih nilai apa sama aku? Enggak. Tuhan layak loh terima semua yang terbaik. Dia Tuhan. Tapi heran, dia mau berkorban buat kita semua. Walaupun pengorbanan Tuhan itu untuk semua orang loh. Untuk semua orang. Bukan hanya orang-orang yang saat itu mau jadi muridnya. Tapi juga untuk orang-orang yang masih menolak dia. Saudara, seorang pemimpin seperti Tuhan Yesus. Punya hati yang besar. Hati yang bukan bertanya bahwa apa yang bisa kamu kasih buatku. Tapi apa yang bisa kuberikan untuk mengubah hati, mengubah hidup orang-orang. Itu yang pertama, poin kepemimpinan Yesus. Melayani dan bukan dilayani. Semoga saudara diberkati. Yang kedua, poin kepemimpinan dari Tuhan Yesus adalah belas kasihan atau compassion. Nah saudara ya sering dengar kata belas kasihan. Apa sih arti kata belas kasihan? Nah belas kasihan itu adalah kepedulian yang muncul akibat penderitaan orang lain. Lebih kuat daripada empati. Nah, ketemu kata baru lagi, empati. Apa itu empati? Empati itu kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan di dalam posisinya dia. Gitu ya saudara. Tapi dikatakan lebih kuat daripada empati si belas kasihan ini. Perasaan ini biasanya memunculkan usaha mengurangi penderitaan orang lain. Jadi ternyata belas kasihan itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan kita bukan hanya berhenti di dalam kata merasakan orang lain rasakan, tetapi kita mulai bertindak untuk mengurangi penderitaan orang lain. Saudara, kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, setiap hal yang Yesus lakukan itu selalu dibekali oleh yang namanya belas kasihan. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-9 ya saudara ya. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai yang ke-38. Matius pasal yang ke-9, 35 sampai yang 38. Ya, perikopnya gini ya. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba-domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah saudara perhatikan ya. Dikatakan bahwa ketika Yesus itu berkeliling ke semua kota dan desa mengajar di rumah-rumah ibadat, maksudnya di gereja-gereja ya, rumah-rumah ibadat tuh di tempat-tempat peribadatan, memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit. Nah, dan kelemahan.
Apa dasarnya Tuhan Yesus tuh melakukan semuanya itu? Lihat saudara ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Akhirnya Yesus keluar kata-kata, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Mintalah kepada empunya tuaian itu supaya diberikan pekerja. Nah, dari apa yang Yesus katakan itu, yang Yesus rasa itu, Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan mendoakan orang sakit dan lain sebagainya. Dan setelah itu saudara, Yesus kemudian mengutus para rasul. Jadi yang Yesus lakukan, perencanaan yang Yesus lakukan, apa yang Yesus buat, itu motivasinya jelas. Bicara soal belas kasihan atau compassion. Dan di ayat-ayat yang lain saudara ya, di ayat-ayat yang lain ketika masih ingat ceritanya tentang 5.000 orang diberi makan? Tahukah saudara, kenapa ada peristiwa 5.000 orang diberi makan sisa 12 keranjang? Hari itu Yesus tuh lagi menyingkir di satu tempat. Kok bisa menyingkir? Iya, ceritanya Yesus tuh lagi kepingin menyendiri lagi, sedih. Kok sedih? Iya, denger Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya. Yesus tuh sedih menyingkir ke satu tempat, satu daerah. Yesus itu kepingin menyendiri saudara. Tapi ketika sampai di sana dia lihat orang banyak datang. Yesus tidak jadi menyendiri. Akhirnya karena belas kasihan, nanti saudara bisa baca di Matius 14 ayat 13 sampai 14. Yesus itu kemudian Yesus kemudian itu tergerak hatinya dengan belas kasihan, mulai ngajar lagi. Hari mulai gelap, Yesus lihat loh pada belum makan. Ditanya siapa yang punya makanan, murid-muridnya bilang, loh uang kita tidak cukup, kita juga gak bawa makanan. Ada anak kecil bawa 5 roti 2 ikan. Jadilah kasih makan 5.000 orang. Itu laki-laki doang loh yang dihitung. Belum perempuan sama anak-anak. Sisa 12 keranjang. Saudara, mujizat dilakukan. Mengajar dilakukan. Karena apa? Karena compassion. Karena belas kasihan. Harusnya me time tuh. Tapi me time-nya gagal, batal. Gara-gara lihat orang banyak. Terus ada peristiwa lagi, peristiwa 4.000 orang. Di Matius 15 ayat 32 saudara. Kenapa kok ada peristiwa 4.000 orang dikasih makan? Sisa 7 keranjang. Kok bisa? Karena ini loh kata-katanya, Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Motivasinya sekali lagi kita lihat. Karena belas kasihan dan dia gak mau ada orang-orang pingsan di jalan saudara. Bayangkan, maka dari itu ada yang namanya mujizat. Yesus kasih makan 4.000 orang. Dan satu lagi, Matius 20 ayat 34. Itu cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Ketika Yesus lewat ada 2 orang buta. Yesus anak Daud kasihanilah kami, sembuhkan kami, teriak-teriak terus. Murid-muridnya sudah tegur, diam. Terus dia teriak-teriak. Tapi Yesus bilang, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan menyembuhkan mereka. Saudara, dari poin belas kasihan kita sama-sama tahu. Yang pertama adalah saudara, dasar ketika Yesus mengadakan mujizat, mengutus para murid, mendoakan orang sakit dan lain sebagainya. Itu karena belas kasihan. Dan lagi, tahukah saudara ada peristiwa ketika Petrus dibiarkan untuk berjalan juga di atas air. Harusnya Yesus gak usah bagi mimbar dong. Gak usah bagi panggung. Gak usah bagi ketenaran. Gak usah ada ceritanya Petrus berjalan di atas air. Tapi kenapa kok membiarkan para rasul, para murid juga melakukan mujizat. Merasakan mujizat yang Yesus buat. Tahukah saudara di balik semua itu? Kata belas kasihan. Dasarnya jelas apa yang Yesus lakukan. Oh Tuhan kita luar biasa. Dan dari poin belas kasihan, saudara tahu Yesus tidak perlu mempromosikan diri, membuktikan diri untuk diakui atau dihormati. Dari apa yang dia buat, orang lain sudah bisa memberikan respon. Saudara-saudara, semua yang kita lakukan, yang kita buat, itu pasti ada dampak.
Pasti ada dampak. Dampaknya kita dihormati atau kita dicela, kita dicerca. Tergantung dari apa yang kita buat. Hari itu Yesus memilih melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Gak heran nama Yesus tuh kesebar kemana-mana. Dan banyak orang diberkati. Saudara, Yesus tuh luar biasa ya. Gak ada itu. Gak ada itu tertera di tulisan di Alkitab kalau saudara baca. Yesus minta pengakuan, penghormatan dan lain sebagainya. Gak ada. Dari apa yang dia buat, orang langsung hormat sama dia. Yang ketiga, poin dari kepemimpinan Yesus. Bicara soal apa saudara? Berani, tetap berani berkata, melakukan hal-hal yang benar dan menghadapi semua rintangan dan tantangan. Tahukah saudara, gak cuman hidup yang penuh tantangan dan rintangan. Pelayanan juga penuh dengan rintangan dan tantangan. Yesus punya rintangan dan tantangannya sendiri. Tapi dia tetap melakukan apa yang benar dan berani berkata apa yang benar. Hal-hal yang terjadi di dalam pelayanan Yesus, kita tahu semua bahwa itu tidak gampang dilalui. Yang pertama dari pihak luar saudara. Kita tahu sama-sama di Yohanes 12 ayat 37 sampai 43. Itu dijelaskan bagaimana orang-orang Yahudi tidak mau percaya kepada Yesus. Alasannya jelas, kenapa? Karena sebagian memang menentang Yesus. Karena takut pengikutnya diambil. Tapi sebagian lagi ada yang percaya sama Yesus. Tapi takut untuk mengumumkan imannya. Takut ditinggalin sama teman-temannya. Tantangan di dalam pelayanan Yesus tuh gak gampang. Berapa kali kita baca di dalam Alkitab. Tiba-tiba ada ahli Taurat, orang Farisi datang. Duduk mendengarkan pengajaran Yesus. Setelah itu Yesus dikasih pertanyaan teka-teki. Pernah satu kali Yesus itu dicobain. Kalau kita ini bayar pajak enggak ya enaknya? Masa Yesus itu mau dijebak dengan pertanyaan yang kayak gitu. Sampai Yesus bilang gini, kamu ingin menjebak aku ya? Jelas loh ada ayatnya. Dan Yesus bilang, karena Yesus tuh punya hikmat ya. Yesus itu Tuhan, Yesus tahu apa yang di hati kita. Dia bilang ambil uang. Nah di situ tertera gambar siapa? Gambar Kaisar. Ya sudah, kamu kasih apa yang harus diberikan kepada Kaisar. Kasih apa yang harus diberikan kepada Tuhan. Banyak sekali, tiap kali ngajar digangguin. Ada aja cara dari orang-orang yang gak suka sama pengajaran Yesus. Untuk caranya menangkap, menjebak, bahkan mungkin untuk mencelakakan Yesus. Banyak sekali. Yang kedua saudara, ini saudara ya di Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Nah ini hal menurut saya ini menyakitkan banget. Menyakitkan yang kedua. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Itu ceritanya apa? Ceritanya tentang, ini bukan 12 para rasul ya, tapi Yesus tuh punya banyak murid. Selain 12 murid, 12 para rasul yang kita kenal, Yesus punya murid lagi, banyak gitu saudara ya. Karena banyak pengikutnya, banyak yang percaya. Tapi di Yohanes 6 ayat 60 sampai 66, ini jelas dikatakan banyak dari muridnya Yesus meninggalkan Yesus hanya gara-gara waktu itu Yesus cerita tentang apa yang akan dialami oleh Yesus kemudian hari. Yaitu tentang penyalipan dan lain sebagainya. Mereka bilang perkataan ini keras, siapa yang bisa menerimanya? Dan sejak hari itu banyak sekali para muridnya meninggalkan Yesus. Bayangkan saudara, sudah diajar, sudah diurapi, pokoknya sudah menerimalah ya, sudah menerima pengajaran-pengajarannya Yesus. Ngajar itu pasti butuh energi, butuh hikmat juga. Capek iya, mungkin kadang-kadang Yesus skip makan siangnya mungkin. Dan lain sebagainya. Didoakan juga. Yang sudah didoakan, sudah ditabur, sudah disiram, pergi juga. Yang ketiga saudara, dari lingkaran terdekatnya. 12 murid, siapa? Dari 12 murid dipilih lagi yang paling dekat lagi 3 orang kan. Petrus, Yakobus, Yohanes. Di 12 murid itu ada yang namanya Yudas Iskariot. Kita sama-sama tahu bagaimana dia menjual Yesus. Ditegur Tuhan. Bahkan sampai ketika Yudas itu sudah punya rencana. Sudah merencanakan di belakang Yesus.
Yesus sudah tegur. Yesus bilang, dia tegur, hati-hati loh ya kamu. Di makan malam terakhir itu. Tapi dia tetap menentang Yesus. Tidak sakit gimana. Dan yang terakhir adalah Petrus. Orang yang menjadi harapannya dia. Menyangkal Yesus. Ketika Petrus habis menyangkal, di ayat firman Tuhan dikatakan, mata Yesus lihat kepada Petrus. Oleh sebab itu, Petrus lari dan nangis. Tahukah saudara, di dalam hidup ini ada banyak tantangan dan rintangan. Dalam pelayanan juga. Tapi kalau Anda adalah seorang pemimpin di dalam sebuah gereja, dan Anda adalah leader-leader di dalam gereja, Anda berkata, aku mau mundur, aku gak mau ambil tantangan ini dan lain sebagainya. Tentu saudara, kalau Yesus sendiri berkata aku mau mundur, terlalu berat dan lain sebagainya, tidak ada yang namanya kita. Tidak ada yang namanya orang-orang lain yang akan diselamatkan. Tidak ada yang namanya para murid, 12 murid yang kemudian menjadi orang-orang yang melanjutkan pelayanan Yesus dan jadi orang-orang yang hebat. Saudara-saudara, tantangan tuh pasti ada, tapi jalan. Nah gimana caranya Yesus ngadepi tantangan nih? Yang pertama kepada orang-orang yang pihak luar. Yang gak mau tahu tentang ajaran Yesus. Yang cari cara untuk jebak Yesus. Yang pertama saudara. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak terlalu meladeni. Meladeni itu melayani. Melayani arah perdebatan mereka. Habis ditanyain satu, Yesus jawab, selesai. Tidak dilayani lagi. Berkali-kali digangguin Yesus. Tapi Yesus gak mau, fokusnya, hatinya itu mengarah kepada mereka. Daripada mengarah kepada tugas yang seharusnya dilakukan. Yesus fokus dengan apa tugasnya yang harus dia lakukan di dalam dunia ini. Kepada orang-orang yang saudara tahu bahwa ada hal-hal di mana mereka gak paham, gak ngerti dan lain sebagainya. Wah kamu nih ya, kalau jadi orang Kristen nih ya, jangan terlalu sungguh-sungguh, nanti kamu gak punya temen. Kamu nih ya, berdoa itu biasa aja, ke gereja tuh biasa aja. Melayani ya sekali dua kali, gak apa-apa lah ke gereja, dosa jalan terus. Kan leadermu gak tahu, orang-orang yang kamu pegang juga gak tahu. Saudara, mereka yang berkata begitu karena gak paham. Makanya Yesus berkata di atas kayu salib, Tuhan ampunilah dosa mereka semua. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, sebagai pihak Yesus, seorang pemimpin yang luar biasa yang sejati. Dia memaklumi apa yang orang-orang yang gak paham itu lakukan. Dia bilang, ampuni ya Tuhan, mereka gak tahu. Kita jangan terpancing, Yesus gak terpancing. Dan kalau Yesus terpancing, pasti dihentikan loh pelayanannya. Kembali langsung terbang ke surga. Tapi Yesus enggak. Yang kedua, kepada orang-orang yang meninggalkan Yesus. Di Yohanes 6, ayat 60-66. Yesus hari itu tidak berteriak. Hei kalian sudah dengar pengajaranku dan lain sebagainya. Kenapa kok tiba-tiba meninggalkan? Yesus tidak berusaha untuk membuat satu keadaan itu jadi heboh. Sebab Tuhan tahu. Yang meninggikan apa yang kita lakukan itu hanya Tuhan. Semua yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Tantangan tuh pasti ada. Rintangan tuh pasti ada. Dan bagaimana kalau dari orang yang paling dekat sama dia? Saudara, Tuhan juga tahu bahwa orang yang paling dekat dengan dia pun adalah manusia. Dia paham. Sekalipun sudah dikasih tahu hal yang paling detail. Bagaimana enggak saudara? Petrus tahu loh. Daripada si Yudas, Petrus lebih tahu tentang Yesus. Karena dia yang diajak oleh Yesus untuk naik ke atas gunung ketika Yesus berubah rupa. Itu Petrus loh. Gimana rasanya itu? Tapi Yesus memutuskan mengampuni dan memahami. Dan lihat saudara, siapa penggantinya Yesus setelah Yesus naik ke surga memimpin para rasul ke gerakan? Petrus. Saya mau katakan kepada Anda semua. Pemimpin yang baik menyentuh hati dan mengubah hidup. Army of God. Hari-hari ini, saudara, hari-hari ini, kalau dalam kondisi yang seperti apa engkau? Engkau dalam kondisi yang baik, di atas atau yang di bawah.
Saudara harus tahu kepemimpinan di dalam gereja itu penting. Kalau saudara hari ini belum dipimpin oleh siapapun, berikan dirimu untuk dipimpin. Ingat, Yesus sendiri memberikan diri untuk dipimpin loh. Dia Tuhan loh. Dia memberikan diri untuk dibaptis loh. Harusnya dia bilang, aku lebih tahu dari semua. Pastilah dia Tuhan. Tapi dia memberikan diri, memberikan contoh kepada kita. Saudara, tidak ada manusia, tidak ada orang yang merasa dirinya paling benar sedunia. Kita perlu diarahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, buat Anda yang hari ini sudah jadi pemimpin. Saudara, jadilah pemimpin dengan motivasi hati yang benar. Bukan karena kita menunjukkan siapa kita dan lain sebagainya. Saudara, pertama-tama masa persiapan penting. Dan ingat, yang menaikkan dan menurunkan kita itu Tuhan. Saudara harus bertanggung jawab. Dan ingat saudara, apapun yang terjadi, rintangan yang terjadi, saudara percaya, pegang sama Tuhan. Tetap fokus dengan apa yang Tuhan taruh di tangan saudara. Dan pastikan semua yang dipercayakan di tanganmu berbuah pada waktunya. Amin saudara. Saya rindu setiap Army of God bertumbuh, setiap pemimpin-pemimpinnya bertumbuh. Dan kita belajar dari Tuhan Yesus. Mari semuanya saya undang makin berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Melayani Mengasihi. Saya pastikan bahwa Anda semua, kalian semua pasti banyak yang sudah tahu ya lagu ini ya. Ini lagu yang bukan lagu baru, tapi saya rasa kalian semua pasti banyak yang tahu lagu ini. Dan sambil itu ya saudara ya, siapkan perjamuan juga ya. Roti atau biskuit, dan saudara juga bisa nyiapin air putih atau saudara bisa nyiapin sirup dan lain sebagainya. Saudara ya, kita siapin dengan hati yang benar. Saya percaya hari ini Tuhan berbicara kepada hatimu. Kamu kenal Tuhan sendiri gimana ya? Kita bisa lihat ya dari firman Tuhan. Tuhan tuh begitu baik, Yesus begitu baik dalam hidup kita. Hatinya begitu tulus. Yang kedua, kita juga bisa belajar gimana caranya jadi pemimpin. Yang ketiga, kita juga bisa belajar bagaimana caranya dipimpin ya saudara. Dan minggu depan saya ingin bicara soal ketika Tuhan memilih kita, gimana kita harus lakukan. Ya, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Katakan melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Katakan sama-sama melayani. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu.
Saya tidak tahu keadaan saudara bagaimana, tapi kerasa banget di dalam hati saya saudara. Ada beberapa dari antara saudara hari ini ada di tempat ini saudara. Pertama adalah bagi saudara adalah seorang pemimpin. Anda hari ini berkata, Tuhan aku rindu buat komitmen yang baru dengan Engkau. Aku mau jadi pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang punya masa persiapan. Kata masa persiapan, pemimpin yang punya saat teduh yang gak bolong-bolong. Baca firman yang gak bolong-bolong. Pemimpin yang karakternya mudah dibentuk. Pemimpin yang gak main berbicara main perasaan. Dikit-dikit moody, dikit-dikit mood swing. Enggak lagi gak mau. Karena aku ini penting. Kepemimpinan yang baik menyentuh hati dan mengubah hidup. Dan yang kedua, bagi saudara yang hari ini sudah dipimpin. Mungkin ada banyak hal yang terjadi dengan kepemimpinan. Saudara berkata, iya ya kadang-kadang ada yang salah dan lain sebagainya. Kadang-kadang aku yang salah hati, kadang-kadang juga pemimpinku yang salah hati. Saudara, mari belajar untuk saling memaafkan. Dan yang terakhir, bagi saudara yang hari ini, sampai detik ini saya berbicara, saudara tidak memberikan diri untuk dipimpin. Contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri memberikan dirinya dipimpin oleh manusia yang penuh dengan kelemahan. Dia Tuhan loh. Tapi dia mau memberikan dirinya untuk dipimpin oleh manusia yang penuh dengan kelemahan. Sebab Tuhan ingin memberikan contoh kepada kita. Tidak ada satu orang pun kata firman Tuhan. Bagi manusia kita berkata bahwa seluruh jalan kita ini lurus. Tapi kita gak pernah tahu ujungnya menuju maut. That's why saudara ya. Berikan diri kita untuk dipimpin. Ada kalanya kita itu ada di masa kuat. Tapi ada kalanya kita di masa yang lemah. Berikan dirimu dipimpin. Saya percaya hari ini kau membuka hatimu lebar-lebar. Mari datang kepada Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan menjamahmu. Kalau engkau hari ini berkata, aku ingin jadi pemimpin yang baik. Aku ingin jadi pemimpin yang udah diurapi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Syana yara bayara 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 bayana yara bayara bayara ba. Syana yara bayara 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 bayana yara bayara 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 ba. Menjadi pemimpin ya Tuhan, kami tahu hari ini ya Tuhan, bahwa itu bukan didasarkan karena skill kemampuan kami. Bukan karena kami ini hebat atau layak. Tetapi Tuhan karena Engkau melayakkan kami. Kami mau jadi pemimpin-pemimpin yang baik. Urapi kami ya Tuhan. Jadikan kami pemimpin yang berbelas kasihan. Punya hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan. Kami butuh Engkau. Dan urapi kami lebih lagi ya Tuhan. Urapi kami lebih lagi. Dan bagi kalian semua yang hari ini berkata, aku mau dipimpin. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku berdoa Tuhan, di dalam proses kepemimpinan tidak ada yang mudah. Ada gesekan iya, tapi biarkan kami semua menjadi dewasa di dalamnya. Army of God bukan anak kecil. Army of God itu adalah generasi yang Tuhan percaya sebuah kegerakan yang besar. Dan generasi ini akan berkembang nanti menjadi generasi yang lebih tua, yaitu profesional muda dan kemudian jadi family. Kami akan menjadi orang-orang kuat di masa depan ya Tuhan. Kami percaya akan menjadi saksi-Mu yang efektif. Mulai dari sekarang, aku berdoa urapi ya Tuhan, urapi dan urapi, urapi, urapi dan urapi. Syana ya rabayana ya rabayara bayana ya rabayara bayara bayara. Mari persiapkan perjamuan di tangan kanan kita, angkat roti di tangan kanan kita, saudara ya. Saudara bisa siapin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi ya, saudara ya. Ini roti memang roti biasa, tapi bukankah kita percaya bahwa ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Saudara, kita percaya ketika kita memakannya, kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus. Dan ketika kita memakannya, kita bersatu dengan kematian Tuhan. Yesus mengasihimu, Yesus mengasihi kita semua. Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Thank you Tuhan. Dan mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Tuhan, ini adalah anggur biasa, tapi kami percaya ini adalah lambang dari darah Kristus. Darah yang benar-benar ditumpahkan buat kami 2000 tahun yang lalu, menebus setiap dosa, kelemahan dan sakit penyakit kami. Dan darah itu berkuasa sampai hari ini, mengubahkan seluruh hidup kami dan masa depan kami. Tuhan, ubahkan setiap hati dan hidup kami yang salah. Kami percaya ketika kami meminum anggur perjamuan ini ya Tuhan, kami benar-benar ya Tuhan bersatu dengan kematian dan tubuh-Mu ya Tuhan. Kami minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu tadi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi, katakan sama-sama. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Sama-sama katakan kepada Tuhan, melayani dan mengasihi. Melayani dan mengasihi-Mu. Thank you Tuhan buat hari ini, kami mengucap syukur. Berkati ya Tuhan setiap ibadah kami hari ini. Tuhan, biar hari ini ketika pujian kami naikkan, penyembahan kami naikkan, firman Tuhan kami dengarkan, semua dimateraikan dalam hidup kami. Buat kami bertumbuh dan berbuah. Tuhan, kami percaya di masa apapun Tuhan, ketika ada Tuhan dalam hidup kami, itu tidak menjadi masalah. Kalau ada Tuhan dalam hidup kami, kemenangan demi kemenangan pasti menjadi bagian kami. Yang kami tahu satu hal ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami percaya kepadamu. Dan kami mau memberikan hati dan hidup kami untuk seterusnya, untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Army of God, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang terbaik yang daripada surga, baik secara jasmani dan rohani. Biar Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati masa mudamu, Tuhan memberkati dimanapun kau berada, studimu juga, pekerjaanmu juga, keluargamu juga, dan apapun juga yang kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Karena Tuhan mengasihimu, Tuhan ada dalam hidupmu, dan Tuhan mengasihimu. Terimalah semua berkat yang terbaik ini di dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.